Halo kelas, balik lagi bersama WP di saya ini. Selamat datang kembali di channel review pomade terlengkap Indonesia. Kalau misalnya nggak percaya, silahkan cek saja. Oke, kelas, gimana kabar kalian? Apakah rambut kalian sudah kece hari ini? Atau kalian masih bingung untuk mencari produk yang cocok untuk gaya rambut kalian? Berarti kalian main di channel yang tepat. Karena di video kali ini gue bakalan kembali mereview produk penataan rambut. Dan ini ada di lini pomade. Dan siapa atau tidak, produk yang bakal gue review kali ini adalah produk yang legendaris. Ini ada sekitar tahun 80-an atau 90-an. Kalau kalian nanya produk ini ke orang tua kalian, pasti mereka tahu produk apa ini. Produknya sudah di tangan gue, dan yang bakal gue review kali ini adalah Tokyo Lavender. Sedikit cerita, ini produk cukup legend banget, dan gue tuh cukup susah banget nyarinya. Waktu itu gue beli sekitar tahun 2015-2014an. Berarti ini sekitar 7 tahun ya, si Tokyo Lavender pomade ini. Berarti yang lu review pomade kadaluarsa dong bang? Tenang, gue udah tau bakal ada pertanyaan seperti itu. Tapi gue bakalan jelasinnya sembari gue nge-review produk ini. Oke? Check this out. Yang pertama dari packagingnya dulu. Dia cukup unik ya, menggunakan pot oval dengan bahan kaleng. Kemudian ini komposisi, cara penggunaan, dan lain sebagainya ya. Ini komposisinya cukup singkat, padat, dan jelas. Gitu aja sih. Dia menggunakan petroleum dan fragrance doang ya. Buat yang belum tahu, petroleum itu sebenarnya adalah bahan pelengkap untuk membuat pomade maupun itu oil base atau water base yang teksturnya sangat keras menjadi lebih lembek. Nah, bentuk mentahnya seperti ini. Kemudian diolah dan jadilah produk penataan rambut. Kita beralih ke bagian dalamnya. Agak susah ya. Udah sedikit lagi. Dan warnanya agak hijau muda ya. Sebenarnya warna asli dari produk lavender ini lebih tua, warna hijaunya lebih pekat. Hanya saja pertama gue mendapatkan pomade ini, waktu itu gue sambil belajar juga untuk racik pomade. Jadi gue eksperimen untuk menggabungkan si pomparian alias pomade yang gue buat dengan lavender. Hasilnya seperti ini warnanya. Dan teksturnya juga agak keras dibandingkan lavender yang sebelumnya. Untuk wanginya ini menurut gue masih kuat. Dan ada wangi melatinya. Ini wangi dari pomparians. Oke, kita coba ke pencolekannya. Cukup padat ya. Oke. Coba ratakan di tangan. Cukup mudah. Tuh, udah langsung rata di tangan. Dan yang gue rasa sih ini sangat lengket sekali ya di tangan gue. Oke, langsung aja kita review. Di rambutnya sudah terregres ini. Dan gak bisa goyang dikris. Kita coba, bismillah. Satu pencolekan kurang cukup, putarkan lagi. 2 pencolekan. Masih kurang juga. Kita coba setengah dulu lah ya. Oke, 2,5 pencolekan di rambut. Dan ini cukup rata di seluruh bagian rambut. Kalau kalian lihat ini sangat klimis banget ya, klimis maksimal. Dan yang gue suka, dia nggak menggumpal alias nggak ada flackingnya. Karena teksturnya yang cukup ringan dan didominasi oleh petroleum jelly. Oke, langsung kita melakukan penyisirannya. Arah kanan. Ya, ini dia penyisirannya. Untuk performanya, menurut gue ini cukup mudah banget untuk disisirkan di rambut. Terlebih lagi karena rambut gue yang pendek, membuatnya cukup nurut dengan lavender ini. Hanya saja karena pendek juga, tidak ada yang rancung-rancungnya sedikit. Tunggu rada panjangan lah. Ini bakalan enak. Dan ini yang tadi gue notice, ini sangat klimis maksimal. Hold juga nggak terlalu tinggi. Ini menurut gue lebih ke light to medium lah sih holdnya. Setelah penyisiran samping, gue coba penyisiran ke belakang ya, semi slick back. Jadi hasil penyisiran semi slick back gue dengan menggunakan lavender Tokyo Night pomade. Ini nurut banget, rambut gue semuanya ke belakang. Gue rasa tren rambut 3 tahun ke belakang agak kurang dari yang namanya klimis. Jadi lebih populernya tuh gaya rambut yang natural sama yang matte. Gue biasanya ngakalin dengan produk lain. Semisal salah satunya adalah shampoo ini. Dia ini hybrid hair powder, kombinasi antara dry shampoo dan juga hair powder. Jadi itu selain bisa menata rambut, dia juga mengandung vitamin E dan vitamin lain-lain yang bagus untuk rambut. Gue menggunakan shampoo ini
untuk mengurangi si klimisnya ya, dari yang klimaks tadi menjadi natural atau kalau bisa matte ya. Ini selain menata rambut juga bisa mengurangi klimis, atau kalau kalian lagi males keramas, dia bisa menghilangkan lepek dan juga mengandung vitamin rambut. Kemudian gue sisirin lagi. Kayaknya gue lebih cocok ke samping ya dibanding ke belakang. Nah, ini dia kombinasi dari hybrid hair powder dan juga lavender. Dia klimisnya berkurang, tapi tidak mengurangi holdnya serta menambah volume rambut gue. Jadi lebih mengembang dibandingkan sebelumnya. Jadi pakai pomade berasa pakai clay. Oke, kita akan bahas mengenai kekurangan kelebihan dari Tokyo Night Lavender Pomade ini. Yang pertama, gue suka dari tingganya yang cukup unik, dan ini konsisten dari zaman jebot sampai sekarang dia menggunakan tinga seperti ini. Dan juga komposisinya yang cukup simple ya, berbanding lurus dengan harganya yang cukup murah juga. Dia emang cocoknya untuk orang yang pengen gaya rambut klimis tanpa hold yang tinggi, alias low to medium. Pun dari wanginya, gue suka dia wanginya tuh wangi lavender dan otentik. Ini mirip dengan wangi tanco, hanya saja lebih lembut. Jadi buat yang gak suka dengan wangi tanco yang kayak wangi PNS, lavender ini cocok banget buat kalian. Kekurangannya menurut gue produk ini cukup lengket, walaupun udah gue aplikasikan di seluruh rambut gue dan tangan gue udah gue kucek-kucek, tetap saja lengket di tangan. Tapi untuk kasus lengketnya ini cukup umum ya untuk pomade, oil base dan petrol base. Mengingat bahan utamanya aja minyak, jadi cukup lengket. Karena juga ini agak susah untuk dikeramas ya. Mungkin 2-3 kali keramas kalian bisa membersihkan si Tokyo Night ini. Tapi kalau kalian malas untuk keramas menggunakan air, kalian bisa menggunakan shampoo ini untuk ngedigrease juga. Jadi produknya selain untuk freestyler, dia juga bisa untuk ngedigrease alias bersihin pomade dari rambut. Sisanya gue cukup puas, dan menurut gue ini cukup oke untuk kalian yang mencari produk rambut yang bikin kalian tuh kelihatan seger alias kelihatan kayak baru mandi. Karena Tokyo Night ini bisa bikin rambut kalian klimis seperti abis wudhu, atau dalam bahasa Sundanya mirip orang yang baru tamas lah gitu. Berarti yang lu review pomade kadaluarsa dong bang. Dan oh iya, seperti yang tadi gua notice dari awal, kalau kalian nanya ini kadaluarsa atau enggak, ini gua kasih tahu tipsnya ya buat kalian yang punya produk perawatan atau penataan rambut yang udah cukup lama tapi masih banyak. Yang pertama, Tokyo Night ini nggak ditulisin kapan kadaluarsanya. Jadi mau gak mau gua harus mengira-ngira. Dan umumnya tuh pomade yang berbahan dasar minyak atau beeswax atau petrobras seperti ini, dia tuh umurnya sekitar 3-5 tahun. Sebenarnya ini udah gue dapetin sekitar 6 tahun. Jadi gue ada cara lainnya untuk menebak ini udah kadaluarsa atau enggak. Biasanya itu dari wanginya. Nah, pas gue cium wanginya tuh nggak berubah sama sekali, bahkan sama persis dengan pas waktu gue coba pertama. Karena juga dilihat juga sih dari kalengnya apakah ada karatan atau enggak. Kalau kalian bisa lihat ini ya tuh, dia nggak ada karat sama sekali, dan ini cukup otentik, bahkan sampai sekarang udah 6 tahun nggak karatan ya. Ini cuma buat kalian yang jarang-jarang untuk menggunakan pomade, karena produk ini cukup awet. Bahkan yang gue pengen ini udah 6 tahun dari 2015. Gila gak tuh? Overall gue puas dengan hasil dari Tokyo Night ini. Terlebih lagi dia membuat rambut gue lebih klimis dari sebelumnya, dan membuat rambut gue terlihat lebih segar dari sebelumnya. Oke, setelah melakukan penyisiran dan review, alangkah baiknya kamu lakukan hal yang wajib lakukan, yaitu edit ketawa. Oke, cukup. Oke, maksud saja yang bisa gue review dari Tokyo Night Lavender Pomade ini. Buat kalian yang pengen nyoba Tokyo Night Pomade ini, banyak banget yang jual di marketplace. Tapi kalau kalian males untuk belanja online, kalian bisa langsung cari aja di pasar ya. Cari di pasar yang menjual kosmetik atau peralatan salon. Biasanya di situ jualan si lavender. Nah, pas kalian mau beli, jangan bilangnya nyari pomade. Bilang aja kalian tuh nyari pomade atau lavender atau Tokyo Night. Umumnya mereka taunya namanya si Tokyo Night itu pomade, Tokyo Night, atau lavender. Begitu. Terima kasih atas keseruan video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua dan bermanfaat buat gue juga agar lebih aktif lagi di YouTube. Dan kalau kalian punya request untuk gue bahas produk lain atau kalian pengen request untuk gue membahas tips apapun itu, komen di bawah biar gue bahas di video selanjutnya. Oke? Follow Instagram nanti itu gue di @anikawipra dan juga cadangannya di @awp buat jaga-jaga kalau akunnya kena banned, karena gue keseringan kena banned di TikTok. Jangan lupa like dan share dan juga subscribe di akhir.
dan see you di video selanjutnya. Ciao.